Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Taqwa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, ayat yang kita baca tadi itu adalah firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 123. Artinya, kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin, demikianlah kami jadikan pada setiap negeri akabiru mujrimiha, itu pemimpin-pemimpin yang senantiasa melakukan kedurhakaan, agar mereka melakukan tipu daya di dalamnya, dan mereka tidak bisa memperdayakan melainkan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Hadirin yang kami muliakan, ayat ini menceritakan bagaimana sejarah juga telah mengungkapkan di setiap negeri itu Allah menjadikan pemimpin yang durhaka. Katakanlah zaman Nabi Musa dengan Fir'aunnya, sebelumnya Nabi Ibrahim dengan Namrudnya, dan seterusnya. Sejarah membuktikan banyak pemimpin-pemimpin yang zalim, yang menganiaya masyarakatnya. Nah, berkenaan dengan ini, hadirin yang kami muliakan, dalam kesempatan pengajian pendek ini saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Dailami dari Ibnu Abbas. Rasulullah mengingatkan agar kita berhati-hati. Ada 3 kelompok, ada 3 macam orang yang dapat merusak agama, kata Nabi. Ada 3 macam orang yang merusak agama. Di sini kata Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afatuddin salasatun, faqihun fajirun, wa imamun jairun, wa mujtahidun jahilun. Kata Nabi, ada 3 macam orang yang merusak agama. Pertama adalah faqih, ahli hukum yang jahat. Yang kedua, imam atau penguasa yang zalim. Dalam hadis ini disebutkan imamun jahil. Yang ketiga, wa mujtahidun jahilun. Mujtahid atau orang yang suka memberi fatwa, itu orangnya jahil, orangnya bodoh. Hadirin yang kami muliakan, merusak agama di dalam pemahaman kita bisa berkembang.
Merusak agama bisa merusak masyarakat, merusak umat, dan lebih jauh bisa merusak bangsa dan negara. Siapa itu? Ahli hukum yang jahat. Ahli hukum itu bisa termasuk ahli fikih, fuqaha. Ada hakim yang secara umum, hakim ini kan juga ada hakim agama dan ada hakim umum. Yang dulu pernah kita sampaikan juga, ada hakim itu 3 macam. Ya, 2 masuk neraka, yang hanya satu masuk surga. Nah, dalam hal ini hadirin yang kami muliakan, hakim yang jahat tentu memutuskan hukum dengan tidak benar, malah menjurus kepada menganiaya, menzalimi. Hadirin yang kami muliakan, itu yang pertama. Lalu dalam hal ini Nabi mengingatkan, karena termasuk di situ itu adalah para ulama yang mengerti dengan hukum agama Allah, yang dikatakan faqih itu, fuqaha. Nah, Nabi mengingatkan, kata Nabi, al ulama umanatur rasul malam yukhalitu sultan wa yudakhilud dunya wa khalitus sultan wa dakhilud dunya faqad khanur rasul fahzaruhum, kata Nabi. Ini hadis dari Anas bin Malik. Ulama itu adalah, kata Nabi, pemegang amanah dari Rasul. Dalam hadis yang lain dikatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Ya. Kapan? Kata Nabi, selama tidak terpengaruh oleh sultan. Selama tidak terpengaruh oleh sultan dan tidak hanyut oleh arus kehidupan dunia. Jadi ulama itu adalah pemegang amanah Rasul, pewaris Rasul, selama dia tidak terpengaruh oleh sultan, para penguasa, dan tidak terbawa arus oleh kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu ya pangkat, jabatan, kekayaan, dan sebagainya. Nah, lalu kata Nabi, bila mereka sudah terpengaruh oleh penguasa dan hanyut dalam arus kehidupan dunia, maka berarti dia telah mengkhianati Rasul. Oleh karena itu kata Nabi, fahzaruhum, hati-hatilah terhadap mereka. Hati-hatilah terhadap mereka. Hadirin yang kami muliakan, ini pesan Nabi kepada kita. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Allah kepada kita orang yang beriman, ini ayat ini sudah sangat populer. Ditujukan kepada umat Islam, orang yang beriman, yang mungkin tadi ulama, fuqaha yang jahat. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ya, i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak, ya, keadilan, ya, penegak keadilan, ya, selalu berada di dalam yang benar, apalagi ketika kamu menjadi saksi. Jangan sampai kamu itu, kata Allah, wala yajrimannakum, jangan sampai kamu karena ya, berbeda dengan satu kelompok, satu kaum, jangan sampai kebencianmu terhadap satu kaum membuat kamu tidak adil. Berlaku adillah, kata Allah, karena adil itulah yang lebih dekat kepada takwa. Ya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah itu mengetahui segala apa yang kamu perbuat. Hadirin yang kami muliakan, ini peringatan Allah kepada kita.
Ya, sebab akhir-akhir ini kita memang sangat risau mengamati, memahami kondisi yang ada. Apakah hakim umum, hakim agama pun ada yang menceritakan, waduh, saya kasihan barangkali sedih kita. Itu ada teman yang menceritakan untuk mendapatkan penyelesaian hukumnya. Kalau wanita yang berurusan, ya mungkin dia tidak minta uang, tapi bagaimana dia mampu melayani hakim-hakim itu, maka tuntutannya bisa segera diselesaikan. Yang cerita ini kebetulan teman yang sempat nginap di penjara tidak lama. Dan bagaimana yang dia ceritakan kepada kita, di dalam penjara itu kita ditempatkan katanya di tempat yang sangat jelek, tidak tahan, pindah tempat yang lain, bayar. Itu bayarannya tidak ada yang di bawah 15 juta. Setiap bulan pun kita harus tahu. Jadi kebetulan dia bukan kasus pidana, tapi dia hanya kasus perdata. Dialah yang menceritakan bagaimana ya trik-trik hakim yang jahat itu. Tidak hanya duit. Kalau wanita yang berurusan, dia minta dilayani. Kemudian yang kedua, imam jahil, pemimpin yang soleh. Hadirin yang kami muliakan, mungkin ini kita sudah memahami semua. Ya, hadirin, tentu mungkin tidak kita bahas. Yang terakhir ingin kami sampaikan adalah mujtahidun jahil, orang yang berfatwa tapi bodoh. Kita akhir-akhir ini diributkan melalui sosial media, media sosial maksudnya. Itu yang terjadi di pesantren Al-Zaitun. Panji Gumilang pimpinannya, yang sudah sangat menyeleweng dan nyeleneh memahami agama, membuat orang sesat. Banyak sekali barangkali kesesatannya, hadirin yang kami muliakan. Mulai dari sholat Idul Adha bercampur wanita dengan laki-laki dalam satu saf. Malah diperlihatkan ada yang ikut sholat Idul itu adalah orang non-Islam. Sholat pakai sepatu. Dia mengatakan bahwa manusia pertama itu juga bukan Adam. Yang paling parah, hadirin yang kami muliakan, antar santrinya itu dan dia pun melakukan perbuatan zina dengan santrinya. Antar santri itu berzina bisa dihapus dosanya kalau dibayar 2 juta sampai sekian. Masya Allah. Ini. Jadi orang yang berfatwa tapi dia bodoh, nggak ngerti agama, diselewengkan dan macam-macam ajaran barangkali yang sesat. Oleh karena itu hati-hatilah, kata Rasulullah. Ini yang bisa merusak agama, merusak umat, bangsa dan negara. Ya. Demikian barangkali kita waspadai itu. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.